Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana persiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini, sudah hadir bersama kami di studio Viva One Menteri Perhubungan Bapak Ignatius Jonan. Selamat pagi Pak Jonan. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini Bapak pagi-pagi begini. Bapak, ini diperkirakan tahun ini akan ada sekitar 20 ribuan pemudik. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan Kemenhub? 20 juta. 20 juta pemudik. Jadi kami sudah mempersiapkan bersama operator sudah jauh-jauh hari. Jadi mungkin 3-4 bulan yang lalu sudah disiapkan untuk 4 moda, yaitu moda darat, moda laut, moda udara, dan moda kereta api. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga beruntung sekali tahun ini bahwa peminat untuk mudik gratis untuk angkutan sepeda motor dan juga angkutan bis juga jumlahnya bertambah besar sekali. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini jumlahnya meningkat banyak. Jadi sampai 2 kali lipat. Walaupun tidak bisa semua. Jadi kalau misalnya diperkirakan jumlah pemudik motornya itu 7 juta gitu ya, itu kalau harapan kami sih nanti kalau tahun depan misalnya disetujui itu bisa lah kita ngangkut motor paling kurang ya 500 ribu gitu. Sekarang masih sedikit sih, sekarang 20 ribu lebih ya. Jadi untuk arus mudik, arus baliknya juga kira-kira jumlah yang sama. Ada kendala tidak Pak yang dihadapi selama melakukan persiapan arus mudik ini Pak? Begini, kalau kendala tidak ada, tapi tantangannya itu kita bersama-sama operator itu untuk berupaya lebih disiplin, terutama untuk keselamatan. Ini pertama kali juga Kementerian Perhubungan itu melakukan pemeriksaan atau uji petik untuk kendaraan bis, kereta api, pesawat terbang dan kapal itu secara lebih besar. Ya. Jadi supaya ada jaminan keselamatan transportasinya atau sarananya. Juga kami juga minta kepada pengelola pelabuhan, terutama Pelindo 1 sampai Pelindo 4 itu untuk lebih mengutamakan angkutan kapal penumpang di masa mudik ini. Terminal bis juga sudah kami himbau semua kepala daerah melalui Dinas Perhubungan, juga bandara juga ya, memang ada kebakaran hari. Itu akan mempengaruhi tidak kira untuk persiapan arus mudik, meskipun sekarang kabarnya penerbangan sudah mulai normal? Nah, gitu. Saya kira itu 1-2 hari selesai, dan buktinya hari ini juga sudah nggak ada masalah lah, gitu ya. Kemudian begini Pak, tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk tahun ini mudik gratis dengan menggunakan bus dan motornya diekspedisikan begitu meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kalau kita berbicara mengenai perbedaan antara tahun ini dengan tahun lalu, apalagi Pak perbedaan untuk persiapan arus mudik? Baik, ini bagus sekali ini pertanyaannya. Ini bedanya apa gitu ya? Jadi perbedaan yang paling besar itu bahwa operasi Lebaran tahun ini kami majukan. Biasanya itu H1 -7 sampai dengan H2 +7. Nah, kali ini kita coba itu H1 -15 sampai H2 +9. Kenapa? Jadi ini panjang 26 hari karena ini menyangkut 4 moda itu: darat, laut, udara, dan kereta api. Nah, untuk moda laut itu tidak mungkin bertahun-tahun itu yang kami lihat bahwa moda laut nggak mungkin. Moda laut itu paling cepat itu 20 hari, paling cepat itu. Ada yang sampai 25 hari. Jadi keberangkatan pertama moda laut itu tanggal 3 melalui Tanjung Priok itu ke arah timur. Nah, buktinya tanggal 3 juga sudah berangkat gitu dan sebagainya. Jadi ini operasi mudik nasional itu mulainya dimajukan 15 hari. Supaya apa? Memang masih sepi ya, kalau istilahnya sepi itu airport belum terlalu padat gitu ya. Dan stasiun kemarin saya lihat di stasiun Senen juga masih 16.000. 16.000 itu normal lah. Kalau Sabtu Minggu juga 13.000 ya masih. Kalau Lebaran tahun lalu stasiun Senen bisa sampai 29.000. Jadi ini, tapi persiapannya sudah dilakukan ya. Memang pelan ya. Jadi
dengan harapan begini, bahwa pemudik yang tidak memperoleh tiket kendaraan umum itu di tanggal 10 dan ke atas, ya mungkin kalau misalnya punya kesempatan itu mudik lebih awal, jadi kita juga lebih siap. Itu aja. Untuk masyarakat juga supaya lebih enak mudiknya, begitu ya Pak. Nah, tadi kita berbicara soal pelabuhan. Yang menarik juga tahun ini kabarnya untuk tarif penyeberangan di malam hari itu dinaikkan tarifnya 2 kali lipat dibandingkan dengan siang hari. Maksudnya untuk mengurangi kemacetan begitu. Akan efektifkah kira-kira Pak? Nah, gini. Sementara ada masyarakat, katanya sudah ada 200 masyarakat dari Banyuwangi mengeluarkan petisi begitu. Apa sudah terima? Oh enggak. Jadi yang kami izinkan begini, untuk penyeberangan siang hari itu diberi diskon dibandingkan dengan tarif malam hari. Nah, diskonnya berapa? Itu kami serahkan kepada operator masing-masing. Jadi operator penyeberangan itu ada asosiasinya namanya Gapasdat ya. Itu jadi mereka akan ngatur sendiri lah gitu. Ya siangnya aja dikasih diskon dibanding yang malam kan gitu. Tidak usah dinaikkan. Kira-kira dengan sistem seperti itu akan efektif mengurangi kemacetan Pak? Saya kira iya. Ya, saya kira iya, karena kita semua juga mempertimbangkan biaya mudik juga ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi usai jeda berikut. Dan pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, kami akan kembali sesaat lagi. Baik. Terima kasih Wana Asari menggambarkan langsung dari Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dan Bapak, tadi kita mendengar bahwa pelabuhan pun karena begitu banyaknya permintaan dari masyarakat untuk melakukan mudik, sehingga banyak yang memberikan kursi padahal seatnya udah nggak cukup lagi. Ini gimana Pak? Nah, jadi gini, sejak 3 bulan lalu kita sudah ingatkan ke operator kapal ya, bahwa tidak boleh menjual tiket melebihi kapasitas yang diizinkan. Jadi biasanya memang di kegiatan-kegiatan yang penuh, yang padat begini, kegiatan transportasi yang padat, itu kita mengizinkan adanya toleransi. Ya, tergantung, kalau tanya toleransinya berapa, boleh 30% atau boleh 100%, ini tergantung spesifikasi teknis dan kelaikan kapal itu sendiri, dan juga alat-alat keselamatan. Misalnya kalau ditambah, kita mengizinkan tambahnya itu sampai 30%, ya alat keselamatannya sekurangnya harus 30% bertambah, misalnya life jacket atau pelampung atau apa dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya tidak sanggup untuk menyediakan itu, kita tidak kasih juga. Kita juga uji petik kelaikan kapalnya itu bisa sampai berapa dan sebagainya. Jadi ini yang sudah kita minta ke semua operator, PLN yang paling besar, operator angkutan penumpang kapal laut, supaya tidak menjual tiket melebihi kapasitas. Gitu. Kan sebenarnya masyarakat juga begini, kalau dia masyarakat tidak punya belum punya tiket, tentunya masyarakat juga tidak akan maksa untuk naik dong. Baik. Ya. Pak, ini lagi satu lagi sebanyak digunakan khususnya itu sebuah operan tambahnya sampai di mana Pak? Gini, kami kan ada batas toleransi ya, batas atas gitu ya, yang setiap rute atau jurusan itu beda-beda. Nah, petugas kami juga di lapangan memeriksa. Kalau misalnya ada yang melebihi batas atas, ya kita kenakan sanksi. Gitu. Sanksinya berupa? Ya, pembekuan izin rute. Sudah ada yang kena Pak? Belum? Sampai hari ini belum. Kalau misalnya nih ada masyarakat pemudik yang menemukan ada operator yang bandel begitu, kemana masyarakat harus melapor Pak? Boleh. Jadi ke call centernya perhubungan itu nasional, tekan 1 kalau misalnya lalu 24 jam 2 hari saya www.debhub.go.id. Saya ulangi, www.debhub.go.id. Itu bisa ada channel-channelnya untuk masukkan laporan atau SMS center itu 0813 8006 8000. Saya ulangi, 0813 8006 8000 itu, atau nomornya 3977 dan 93949. Jadi ini nomor belakangnya. Yahoo Messenger juga ada. Lengkap ya Pak ya. Lengkap, info mudik
@yahoo.co.id, Facebook juga ada, itu RTTMC Hubdat. Yang saya ulangi, RTTMC Hubdat. Twitter juga ada @infomudik_LLAJ. Saya ulangi, @infomudik_LLAJ atau @perkeretaapian. Oke, semua media sosial, semua nomor call center, Yahoo Messenger itu bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk berkeluh kesah gitu ya kepada bukan, kalau saya harap sih juga sebenarnya ini kan kultur yang perlu juga disesuaikan ya. Jadi tidak hanya berkeluh kesah, kalau pelayanannya baik juga tolong dimasukkan adanya masukan untuk pujian. Oke. Gitu dong. Saran dan responnya begitu. Iya. Oke, Pak, kalau misalnya tarif batas awal dan atas untuk bus ini sendiri sekarang berapa sih Pak untuk gambaran kepada masyarakatnya? Jadi kurang lebih beginilah, kalau ini macam-macam ya tergantung jurusan gitu. Kalau rata-rata mungkin naiknya 30-50% dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau naik sampai 50% dari tarif biasanya itu masih normal ya Pak ya? Saya kira iya. Oke, tapi kalau sudah 100% bisakah melapor ke nomor-nomor yang disebutkan tadi? Tergantung, nanti boleh melapor. Nanti kita akan jawab itu ada tarif batas-batasnya bagaimana. Boleh silakan. Pak, ini juga kalau misalnya mudik ini semua membludak, jalanan macet, jalan-jalan antar provinsi macet begitu ya. Nah, begitu juga mungkin dengan pelabuhan, tapi pelabuhan sudah diantisipasi dengan strategi diskon di siang hari begitu kan. Pelabuhan penyeberangan. Iya, pelabuhan penyeberangan. Tapi bagaimana dengan jalur-jalur lainnya seperti apa nanti antisipasi untuk mengatasi kemacetan, Pak? Kalau ini maksudnya jalur darat gitu. Dari jalur darat. Nah, kalau jalur darat begini, ini kegiatannya lebih banyak di Korlantas atau di kepolisian untuk ngatur jalur darat ini sekompleks apa kalau terjadi kemacetan dan sebagainya. Sejauh yang saya diberitahu itu Korlantas sudah mempersiapkan jalur-jalur alternatif sih, dan kami sudah kerjasama juga dengan Kementerian PU dan Korlantas untuk memberikan jalur-jalur alternatif yang mungkin bisa dilakukan, dan juga ya PU lebih banyak kerjaan teknis lah ya, untuk penambalan jalan, perbaikan jalan. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama Kabar Pasar. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, masih di Kabar Pasar pemirsa, masih bersama Menhub Bapak Ignatius Jonan. Bapak, pantauan Bapak sejauh ini di posko mudik seperti apa? Begini, kalau di posko informasi nasional di perhubungan sejauh ini sampai sekarang ya arus mudiknya tidak terlalu tinggi. Jadi ya mulai merambat naik, tapi saya kira kalau dibanding weekend gitu ya kurang lebih masih sama. Nah, kalau saya kemarin ke stasiun Senen, penumpangnya masih 16.000. 16.000 itu kalau weekend biasanya, kalau di situ atau akhir pekan itu ya antara 12-13.000. Jadi naiknya sedikit. Puncaknya kapan kira-kira Pak? Begini, sebenarnya itu kesannya gini, kalau puncak itu orang mengantisipasi yang tidak pasti, tapi gini, kami kan sudah punya data penjualan tiket semua moda ya, udara berapa, laut berapa, kereta api berapa, bis yang kadang-kadang memang go-show atau mendadak gitu. Kalau kami perkirakan ya tergantung moda ya, kalau modanya darat, laut, kereta api, udara mungkin puncaknya kira-kira mulai tanggal weekend ini ya, saya kira mulai merambat. Kalau puncak sekali saya kira mungkin 2-3 hari sebelum Idul Fitri hari pertama. Baik, terima kasih Pak Ignatius sudah berbagi bersama kami, berbagi informasi di Kabar Pasar pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan pemirsa itu tadi perbincangan kita bersama Menteri Perhubungan Bapak Ignatius Jonan, dan demikian akhir kebersamaan kita dalam Kabar Pasar untuk pagi hari ini. Saya Tisana Feni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.